Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Pemirsa A2 TV dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Al-Faqir Kabir Al-Fadli Habibullah dalam program Ramadan Karim. Semoga di hampir penghujung Ramadan ini senantiasa kita diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah di bulan puasa yang sedikit berbeda ini ketimbang Ramadan yang lalu, tetap dengan penuh kekhidmatan, kemudian penuh dengan keistiqomahan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang Ramadan sebagai bulan yang penuh barokah atau kita sebut dengan Syahrul Barokah. Sekarang kita bergeser ke sebutan lain bagi bulan suci Ramadan yang juga disebut sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan, atau ada yang mengatakan sebagai Syahrul Madrasah, bulannya sekolah. Kira-kira apa yang menjadikan Ramadan bisa disebut sebagai bulan pendidikan di dalamnya? Memang ada pendidikan seperti apa yang ditawarkan Ramadan? Ramadan menawarkan kurikulum pendidikan yang Al-Fakir pandang cukup komprehensif. Kemudian untuk kita bisa lihat di dalamnya terdapat berbagai macam model-model pendidikan yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita berbuat nanti 11 bulan setelah Ramadan melalui kita. Kalau kita bisa analogikan Ramadan sebagai universitas, maka tentu ada kurikulum universitas di dalamnya. Kalau kita analogikan sebagai sebuah sekolah, katakanlah SD, SMP, SMA, tentu ada kurikulum pendidikan baik tingkat dasar, menengah, kemudian atas di dalamnya. Tapi kali ini kita akan berbicara Ramadan sebagai sebuah pesantren kehidupan. Bukan sekedar pesantren kilat yang cuma 3 hari atau 5 hari, tapi sebulan penuh kita dididik dalam sebuah pesantren dengan berbagai macam metode pembelajaran yang tidak hanya di pesantren biasa ada, tapi ternyata di Ramadan juga ada. Kita kupas satu-satu. Kalau kita mondok di Asidikiyah, kita punya yang namanya Mastasa. Santri begitu datang, persiapan tidak langsung jadi santri, tapi dilatih selama seminggu untuk belajar menjadi santri. Lah sebelum masuk Ramadan kita punya Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban, bulan melatih kita. Persiapan mau masuk Ramadan, latihan puasa Sya'ban, latihan dengan nisfu Sya'ban, latihan dengan berbagai macam metode-metode ibadah yang ada di bulan Sya'ban, untuk kemudian kita baru masuk ke bulan suci Ramadan dengan penuh kesiapan, siap untuk menjadi santri Ramadan. Daftarnya pakai apa? Kalau kita daftar pondok, mungkin ada sertifikat yang harus kita siapkan, mungkin ada berkas yang harus kita siapkan. Kalau kita mau daftar di pesantren yang kita sebut sebagai pesantren Ramadan, maka kita harus menyiapkan apa yang menjadi dasar berpuasa di bulan Ramadan, yang sering sekali dikatakan oleh para dai-dai, oleh para ustadz-ustadz, oleh para guru-guru kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu ini landasan kita untuk daftar menjadi santri yang disebut gurunya siapa, kemudian kiainya siapa. Kalau sudah daftar, kemudian ikut Mastasa, ikut masa orientasi, maka siap-siaplah kita untuk masuk di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam metode pembelajaran. Kurikulum utamanya tahan diri, tahan dari makan, tahan dari syahwat, tahan dari minum, tahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada mutolaah malam, bangun qiyamul lail, mensiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalaran-lalaran berupa Quran, tilawatil Quran, tadarus Quran yang harus kita kerjakan setiap waktu. Beda hadirin sekalian. Kalau di bulan-bulan lain rasanya kita hitung-hitungan sekali dengan Al-Quran, tapi di bulan suci Ramadan, ya Rabb, kita mendapat energi seolah-olah kita ingin menghatamkan berkali-kali, menderas berkali-kali Quran. Ini yang tidak dimiliki di bulan-bulan lain, maka disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita. Siapa kiainya? Langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung nilai ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Wa ana ajziyun bih. Puasa Ramadan itu Allah mutlak yang menghitung. Malaikat tidak diperkenankan untuk mencatat pahalanya, tapi langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pesantren ada ujian, apakah di Ramadan ada ujiannya? Tentu banyak sekali. Mulai dari ujian-ujian yang harian, yang mingguan, ujian-ujian yang sederhana sampai ujian yang paling tinggi. Mungkin ujian sederhana, setiap hari kita diuji dengan sabar, tahan, melihat banyak orang-orang yang tidak puasa, tapi kita harus tetap berpuasa.
kemudian melihat sekeliling kita penuh dengan kesulitan, bagaimana kepekaan sosial kita diuji di situ. Tapi nanti menjelang akhir Ramadan kita akan diuji dengan imtihain nihai, ujian tingkat tinggi, diuji dengan Lailatul Qadar. Siap atau tidak kita untuk menghadapi ujian Lailatul Qadar? Bertemu atau tidak kita dengan Lailatul Qadar nanti? Mendapatkan atau tidak kita dengan Lailatul Qadar nanti? Khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Selesai ujian yang paling tinggi, imtihain niha, apakah kita sudah selesai dengan Ramadan? Boleh jadi kita selesai, nanti kita akan dihaflah, kita akan diluluskan di wisuda dengan nama wisuda Hari Raya Idul Fitri. Syaratnya kalau kita ingin dapat syahadah dari pesantren Ramadan, berupa syahadah keluar di Idul Fitri dalam hal menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa, kemudian pribadi yang bersih hatinya lahir dan batin, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak sembarangan orang mendapat gelar muttaqin. Kalau keluar dari pesantren dapat gelar alumni, kalau dari universitas dapat gelar sarjana. Dari pesantren Ramadan kita keluar menjadi alumni, kemudian kita disebut sebagai orang-orang muttaqin yang menjadi harapan semua orang-orang yang mengikuti mondok di pondok pesantren Ramadan. Ketika jadi alumni apakah selesai? Tidak. Mengukurnya kan sederhana. Ketika kita ingin mengukur kemudian anak-anak kita yang di pondok pesantren, maka ukurannya bukan ketika dia mondok, tapi ukurannya setelah keluar dari pesantren. Di pondok rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin hafalan. Tapi ketika sudah sampai di rumah, lah kok hafalannya jadi tidak baik lagi, kemudian jadi malas-malasan. Berarti ada yang salah dengan mondoknya. Tapi ketika di pondok rajin baca Quran, atau bahkan katakanlah biasa-biasa saja, tapi ketika di rumah jadi semakin tersetrum, jadi semakin semangat. Ketika jadi alumni, boleh jadi mondoknya menjadi mondok yang luar biasa. Ramadan juga begitu. Dihitungnya tidak sebulan ketika Ramadan, tapi nanti pasca Ramadan ada tidak perbaikan kira-kira setelah mondok di mondok Ramadan? Kira ada nggak perubahan setelah pesantren di Ramadan? Kalau Ramadan sebelumnya, kalau 11 bulan sebelum Ramadan ada keburukan, ada kekurangan, ada ketidakistiqomahan, ketidakkonsistenan dalam kita menghadapi hidup kemudian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti diukur Ramadan kita berhasil atau tidak setelah 11 bulan ke depan. Kalau kita ingin menjadi alumni Ramadan yang berhasil, alumni Ramadan yang kemudian dapat gelar tadi yang seperti kita harapkan, la'allakum tattaqun, maka satu-satunya cara adalah nanti mengukurnya 11 bulan ke depan. Kalau di Ramadan kita bisa mengikuti tadarus Al-Quran, hatam berkali-kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi nanti di bulan-bulan yang lain kita tidak pernah hatam sama sekali, ya Rabb, berarti ada yang salah dengan Ramadan kita. Kalau selama Ramadan kepekaan sosial kita tinggi, melihat saudara-saudara kita yang susah, melihat saudara-saudara kita yang butuh, kita terketuk hati kita kemudian membantu. Tapi bulan di bulan yang lain, tapi di waktu-waktu yang akan datang 11 bulan kemudian kita tidak punya jiwa kepekaan sama sekali, berarti ada yang salah dengan Ramadan kita. Ada yang salah dengan program pendidikan selama kita mondok di pesantren Ramadan. Maka yang perlu kita siapkan sebelum kita menjadi alumni dan nanti kita diwisuda di Idul Fitri, maka mumpung masih ada waktu kita mondok di pesantren Ramadan ini, gunakan sekuat waktu kita, tenaga kita untuk belajar, untuk mutolaah malam di Ramadan, untuk lararan, untuk bandongan, untuk ngaji-ngaji, segala macam apa yang kita lakukan di pesantren sungguhan, maka lakukan di pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi alumni yang luar biasa, tidak hanya sukses di Ramadan, tapi juga sukses di bulan-bulan selanjutnya, menjadi pribadi yang tidak hanya baik di Ramadan, tapi juga baik kemudian di bulan-bulan yang selanjutnya. Semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan lahir batin, berikan kita kekuatan lahir batin, memberikan kita keistiqomahan dalam rangka kita bercita-cita untuk menjadi alumni yang Ramadan, alumni yang Ramadhani, kemudian alumni yang husnul khotimah, menjalani semua program pendidikan yang ada di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.